Sebelum membahas lebih lanjut tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, ada baiknya jika kita tahu dulu tentang status daerah khusus dan daerah istimewa. Daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Sementara daerah istimewa adalah daerah dengan penyelenggaraan tata kelola daerah yang bersifat istimewa bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejahteraan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan mengenai wilayah administratif khusus di Indonesia ini juga diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Contoh provinsi di Indonesia yang memiliki status keistimewaan adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memiliki keistimewaan utama menjadi pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan utama berupa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh gubernur yang bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono dari Wangsa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan wakil gubernur yang bertahta sebagai Adipati Pakualam yang berasal dari Wangsa Kadipaten Pakualaman dengan masa jabatan seumur hidup. Status keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjangnya sebagai pusat kerajaan. Pada tahun 1755, setelah Perjanjian Giyanti, Kesultanan Yogyakarta resmi berdiri. Perjanjian ini membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I menjadi raja pertama di Yogyakarta dan mulai membangun Kesultanan Yogyakarta sebagai pusat kekuasaan yang mandiri. Keberadaan Kesultanan Yogyakarta ini sangat mempengaruhi struktur sosial dan politik di wilayah tersebut. Kerajaan yang dipimpin oleh Sultan ini memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat, dan hal ini berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi kerajaan ini melahirkan sistem pemerintahan yang unik, berbeda dengan wilayah lain yang ada di Indonesia yang diatur langsung oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, Yogyakarta memiliki bentuk pemerintahan tersendiri, yaitu kesultanan, yang dalam hal ini Keraton Ngayogyakarta sebagai pusat kerajaan dan Kadipaten Pakualaman sebagai negara vasal. Sistem pemerintahan monarki yang dipertahankan hingga saat ini di bawah kepemimpinan Sultan adalah salah satu faktor penting yang menjadikan Yogyakarta istimewa. Sultan tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga memegang kekuasaan politik yang real dalam pemerintahan lokal. Berdasarkan buku Keistimewaan Yogyakarta dari Sudut Pandang Geomorfologi karya Langgeng Wahyu Santosa, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mendapatkan statusnya sebagai kerajaan vasal selama masa penjajahan oleh kolonial Belanda. Baik Kesultanan maupun Pakualaman diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri.
Status keistimewaan wilayah ini dinyatakan di dalam kontrak politik dengan pemerintah kolonial Belanda. Terakhir, kontrak politik kesultanan tercantum dalam Stadsblad tahun 1941 nomor 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Stadsblad tahun 1941 nomor 577. Selama era Jepang, pemerintah Jepang pun turut mengakui keberadaan dua kerajaan tersebut dengan tetap mempertahankan status istimewa yang disebut sebagai koti. Melalui penunjukannya sebagai daerah khusus, keduanya diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, walau tetap berada di bawah pengawasan Jepang. Yogyakarta juga memiliki peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang semakin memperkuat status keistimewaannya. Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang mendukung penuh proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu memimpin Kesultanan Yogyakarta secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri. Pada tanggal 5 September tahun 1945, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta secara sukarela bergabung dengan Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII sebagai pemimpin Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa mereka mengakui pemerintahan Republik Indonesia dan bersedia mendukung penuh perjuangan bangsa. Penggabungan ini bersifat sukarela dan menjadi salah satu faktor utama kenapa Yogyakarta diakui sebagai daerah yang istimewa. Ketika banyak wilayah lain di Indonesia harus melewati proses yang panjang untuk bergabung dengan Republik Indonesia, Yogyakarta melakukannya dengan ikhlas tanpa tuntutan atau perlawanan. Kesetiaan ini membuat Yogyakarta memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah pusat hingga saat ini. Peran penting Yogyakarta semakin terlihat ketika Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dikuasai oleh Belanda selama agresi militer. Pada tahun 1946, Yogyakarta dengan sukarela menjadi ibu kota sementara Indonesia. Selama periode ini, Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan fasilitas dan dukungan penuh bagi pemerintahan Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno untuk menjalankan tugas kenegaraan di Yogyakarta. Keberanian dan pengorbanan Sultan Hamengkubuwono IX dalam mendukung kemerdekaan Indonesia memberikan dampak besar bagi pemerintah pusat. Sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan dukungan Yogyakarta terhadap negara, pemerintah Indonesia memberikan status daerah istimewa kepada provinsi tersebut. Hal ini merupakan wujud nyata hubungan khusus antara Yogyakarta dan pemerintah pusat. Sebagai daerah otonom setingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas daerah atau Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman. Sebagai ibu kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kota Yogyakarta kaya predikat baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Keistimewaan Yogyakarta terletak pada sistem pemerintahannya yang unik.
Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dipimpin oleh seorang gubernur yang juga merupakan kepala daerah istimewa. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Raja Yogyakarta dan Wakil Gubernur adalah Sri Paku Alam sebagai Raja Pakualaman. Kedua jabatan ini bersifat turun-temurun dan tidak dipilih melalui pemilu. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki hak istimewa dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesenian yang berkaitan dengan nilai-nilai keistimewaan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi dan adat istiadatnya. Dengan demikian, status Daerah Istimewa Yogyakarta bukan hanya sekedar gelar atau nama, namun juga merupakan penghargaan atas jasa-jasa para pendahulu yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang ini memperkuat status Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan mengatur berbagai aspek yang membuat Yogyakarta berbeda dari provinsi lain. Dengan adanya undang-undang ini, status keistimewaan Yogyakarta diakui secara hukum dan dijamin oleh negara. Ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap sejarah panjang, peran besar, dan kontribusi Yogyakarta bagi Indonesia. Apakah rancangan undang-undang tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju?